Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 13. Sehari ini kita baca secara responsoria dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan yang ada di rumah boleh mengikuti bersama-sama. Baik, Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Saya dan Bapak Ibu Saudara membaca secara berganti-gantian. Baik saya dan beberapa jemaat yang ada di sini dan yang ada di rumah boleh kita baca saling bergantian. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah sedia Masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kami, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian jauh firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku, filsafat dunia mengatakan bahwa sesuatu yang pasti itu adalah ketidakpastian. Sekali lagi, filsafat dunia mengatakan bahwa sesuatu yang pasti itu adalah ketidakpastian. Sehingga untuk menjalani ketidakpastian ini, banyak orang yang hidupnya dengan kekhawatiran, banyak orang yang hidupnya dengan ketakutan, banyak orang yang hidupnya dengan kecemasan. Lalu bagaimana hidup yang pasti menurut Alkitab? Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 8 itu mengatakan bahwa hidup yang pasti di mana manusia itu diatur oleh waktu. Ada waktu untuk lahir, ada waktu juga untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu meratap, ada waktu untuk dapat tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dan pelukan itu, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan berugi, ada waktu untuk diam, ada waktu untuk berbicara, dan masih banyak lagi. Mengapa? Supaya apa? Supaya kita hidup tidak menjadi bodoh, tidak menjadi bodoh dengan suatu keadaan, tidak menjadi bodoh dengan suatu situasi seperti yang terjadi di tengah-tengah zaman akhir ini. Maka melalui kesempatan ini saya ingin berbicara melalui firman Tuhan ini, yaitu tentang jangan bodoh di zaman akhir. Sekali lagi saya ingin membawa dalam satu tema yang lain, yaitu jangan bodoh di zaman akhir. Sekali lagi, jangan bodoh di zaman akhir. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus datang pertama kali ke dunia menunjukkan bahwa neraka itu ada. Sehingga
pertanggungjawaban atas apa? Atas anugerah yang sudah Dia berikan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, melalui perumpamaan ini kita akan melihat di mana perumpamaan ini adalah perumpamaan yang ketiga dari perumpamaan Tuhan Yesus dalam khotbahnya tentang akhir zaman. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini agar sebagai murid mereka jangan bodoh pada zaman akhir ini. Dan kita akan melihat ada 3 kebodohan di zaman akhir ini yang disampaikan oleh perumpamaan ini. Kata bodoh, Bapak Ibu, dalam nas ini digunakan kata morai. Kata bodoh digunakan kata morai. Yang artinya adalah di sini adalah kata sifat yang menerangkan satu sifat seseorang yang tumpul, sifat seseorang yang lalai, sifat seseorang yang dungu, sifat seseorang yang konyol. Itu arti dari kata morai atau kata bodoh yang digunakan Yesus dalam perumpamaan ini. Nah, sifat yang bodoh ini diwakili oleh 5 orang gadis di dalam perumpamaan Yesus. Mari kita melihat bodoh yang pertama, yaitu pada ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, saya baca dan Bapak Ibu bisa simak. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Jadi bodoh yang pertama ini mereka membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Kata tidak membawa ini pakai kata elabon yang menerangkan suatu tindakan yang mutlak negatif. Yang menerangkan suatu tindakan yang mutlak negatif. Ini adalah kebodohan yang fatal. Kebodohan yang tidak mau tahu dengan resiko. Kebodohan yang memang betul-betul tidak mau peduli dengan suatu akibat yang akan terjadi. Ini sangat fatal. Kalau saya boleh kasih contoh hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, jikalau pemerintah dengan begitu bekerja keras, berupaya memerangi corona dengan begitu serius, karena kita tahu bahwa ini sangat beresiko dan resikonya sangat fatal. Namun sayang, banyak orang yang menganggap sepele resiko ini, banyak orang yang menganggap remeh resiko ini, bahkan banyak orang yang tidak mau tahu dengan resiko ini. Sudah dibilangin, hindari banyak orang, ini malah justru buat keramaian. Sudah dibilangin pakai masker. Pakai masker di mulut, bukan pakai masker di leher atau pakai masker di jidat. Lebih fatal lagi pakai masker di mata. Nah, kalau engkau tidak mau tahu dengan risiko, maka pasti hidupmu akan berisiko bagi orang lain. Ingat baik, kalau engkau tidak mau tahu dengan risiko, maka hidupmu akan berisiko bagi orang lain. Di zaman ini, firman Tuhan ingatkan kita supaya jangan bodoh dengan hidup yang tidak mau tahu, dengan hidup yang sembrono. Maka 5 garis ini mewakili seluruh umat Tuhan supaya tidak bodoh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini 5 garis yang bodoh dan 5 garis yang bijaksana. Kata bijaksana ini pakai kata pronimoi. Pronimoi ini artinya tidak hanya bijaksana, cerdas, tapi juga cerdik, menjadi cerdik. Ya. Jadi mereka ini sama-sama mendapatkan kesempatan. 5 garis bodoh dan 5 garis bijaksana ini mereka sama-sama mendapatkan kesempatan. Kesempatan mereka adalah membawa pelita dan menyongsong mempelai. Mereka mendapatkan kesempatan yang sama, tidak ada yang berbeda. Dan kita tahu bahwa gadis-gadis ini adalah pengiring mempelai laki-laki. Bahkan tidak hanya dianggap sebagai pengiring mempelai laki-laki, mereka juga dianggap sebagai saksi dari pihak mempelai laki-laki pada waktu itu. Sehingga dalam hal ini mereka adalah orang yang penting, karena diberikan satu tanggung jawab yang sangat terhormat. Namun sayang, 5 garis yang bodoh ini menyia-nyiakan dengan baik tanggung jawab yang terhormat itu kepada mereka. Seharusnya dalam kesempatan ini mereka mempersiapkannya dengan yang terbaik. Karena tidak semua orang diberikan tugas ini, tidak semua orang diberikan kesempatan yang terhormat ini untuk membawa pelita dan
menyongsong mempelai laki-laki. Apalagi dalam satu pesta pernikahan. Bapak Ibu, untuk mempersiapkan pesta pernikahan itu dibutuhkan satu kesiapan yang sangat luar biasa. Ya. Sebab jika kekurangan atau mengalami sesuatu yang mempengaruhi itu sangat terganggu. Seperti kalau kita lihat dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-11. Di sana ketika terjadi kekurangan anggur, itu bisa membuat pesta itu menjadi terganggu. Kekurangan anggur bisa membuat pesta itu terganggu. Apalagi sebagai yang membawa pelita dan pendiri mempelai laki-laki. Karena mengapa? Karena mereka disaksikan oleh banyak orang. Ketika mereka disaksikan oleh banyak orang itu, mereka diharapkan untuk bisa dilihat secara terbaik. Sehingga pesta itu berjalan dengan baik dan tidak terganggu. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, pesta pernikahan yang begitu serius, ya, itu dipersiapkan dengan baik. Saya mendengar hari ini, gara-gara corona, banyak orang yang mau menikah jadi tunda, jadi batal, karena pengaruh situasi. Tapi di sisi yang lain, justru ada orang yang senang dengan pengaruh corona ini, ya. Karena ketika menikah tidak banyak biaya yang dikeluarkan, tidak banyak tamu yang harus diundang. Yang saya mau katakan di sini, Bapak Ibu, adalah dimana kalau kita mempersiapkan dengan baik, baik itu apapun situasinya, pasti akan berjalan dengan baik dan tidak terganggu. Kalau semuanya itu dipersiapkan dengan baik, kalau semuanya itu dianggap dengan serius. Nah, kalau gadis-gadis yang bodoh ini, mereka tidak mau tahu akan hal ini. Ini kebodohan yang pertama. Kebodohan yang kedua, kita melihat di sana pada ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kebodohan yang kedua kita melihat di sini adalah di mana mereka yang bodoh ini tidak menggunakan waktu dengan baik. Mereka yang bodoh ini tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan itu dengan baik. Kita tahu, Bapak Ibu dan Saudaraku, pelita itu pada waktu itu dinyalakan pada jam 6 petang. Pelita itu dinyalakan dari jam 6 petang. Dari jam 6 petang bisa sampai jam 6 pagi. Nah, jadi kalau mereka punya minyak yang ada di dalam buli yang ada dalam pelita itu hanya bertahan sampai 4 atau 5 jam. Jadi kalau dia menyala dari jam 6 bisa mati jam 10 atau jam 11. Jadi kesempatan yang ada mulai dari jam 6 petang ke bawah, itu mereka tidak isi dengan mempersiapkan pelita itu dengan baik. Harusnya dari siang, waktu masih terang, waktu masih bisa beraktivitas yang leluasa, harusnya mereka mempersiapkan pelita itu dengan baik. Harusnya mereka menggunakan waktu itu dengan baik, kesempatan itu dengan baik. Bukan ketika sudah waktu malam, baru mereka mulai sibuk mempersiapkan. Orang sudah mulai menyambut kedatangan Tuhan atau menyambut kedatangan sang mempelai itu. Mereka lagi sibuk untuk mempersiapkan hal yang lain. Mereka salah menggunakan waktu. Mereka seharusnya mempersiapkan waktu itu dengan baik. Ya. Bapak Ibu, hidup ini perlu persiapan. Karena kita tidak tahu. Butuh persiapan. Beberapa kali kami ketemu dengan ada beberapa orang yang katakan kepada kami, Pak Pendeta, di mana gara-gara corona ini kami jadi pintar jualan pintar jualan. Suami saya, puji Tuhan, dia bisa pintar jualan alat-alat bengkel, dia bisa pintar jualan kosmos, bisa pintar, maksudnya Medicom bisa pintar jualan TV, dan sebentar lagi kulkas kami mau dijual, mau diangkut. Jadi minta pokok doa supaya
Tuhan tolong, besok ini mau jual apa? Sebab semua jualan sudah habis, perabotan di rumah sudah habis untuk bisa bertahan hidup. Bapak Ibu dan Saudara, memang kita harus mempersiapkan segala sesuatu supaya kita bisa menanggung keadaan ini, kita bisa menjalani keadaan ini dengan baik. Nah, mereka telah menggunakan waktu ini dengan baik. Ketika waktu itu datang, apa yang terjadi? Mereka kelabakan, mereka panik, mereka pusing, mereka bingung, mereka tidak tahu apa yang mereka harus kerjakan. Ini yang terjadi dengan 5 gadis yang bodoh ini. Ada waktu untuk bekerja, mereka punya kerja, bukan tidur. Di saat waktu tidur baru dia mulai pakai bekerja. Ini kebodohan yang fatal. Tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Akhirnya apa? Sakit-sakitan. Itu yang ditanggung karena tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, kesempatan yang ada ini, kalau engkau tidak memanfaatkan waktu dengan baik, kita katakan dalam nats ini, di mana mereka menyusahkan orang lain. Mereka datang meminta minyak kepada gadis-gadis yang bijak itu. Tapi gadis-gadis yang bijak itu katakan tidak. Karena ketika kami memberikan kepada engkau itu tidak cukup bagi kami. Jadi apapun yang engkau perbuat, engkau akan mempertanggungjawabkan. Engkau dengan pribadimu sendiri, tidak ada orang lain. Apa yang kau lakukan? Kalau engkau tidak memanfaatkan kesempatan dan waktu, engkau akan tanggung sendiri. Jadi kalau tidak memanfaatkan situasi dan waktu keadaan yang Tuhan berikan, itu akan bisa berdampak menyusahkan orang lain. Seperti yang terjadi dalam nasi kebodohan yang kedua. Dan yang terakhir, di sini firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-12, tetapi yang menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Nah, ini di mana perbuatan mereka selama ini itu tidak dikenal oleh Tuhan. Sekalipun mereka kelihatan membawa pelita, sekalipun kelihatannya mereka adalah orang-orang yang menyongsong mempelai, tapi apa? Mereka ditolak oleh Tuhan. Mereka diusir oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa aku tidak mengenal engkau. Bapak Ibu, kebodohan yang ketiga ini adalah di mana kita jangan hidup dalam kemunafikan. Ini satu sindiran bagi orang-orang Farisi, bagi orang ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Kelihatan kerohanian di depan orang, wow. Tapi di hadapan Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai kehidupan kita seperti itu. Jangan hanya kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak. Jadi kebodohan mereka yaitu di mana mereka tidak mau dikenal oleh Tuhan. Hidup mereka tetap aman dan nyaman dengan kemunafikan, dengan segala yang mereka lakukan di depan, tapi di belakang ternyata tidak seperti itu. Dan jangan kita hidup seperti itu. Oleh karena itu kesempatan yang ada, waktu yang ada, jangan menjadi bodoh dengan 3 hal. Jangan menjadi bodoh dengan 3 hal. Yang pertama, kita sudah tahu, yaitu dengan apa? Yaitu di mana kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Yang kedua, yaitu kita menggunakan waktu ini dengan baik dan jangan menyusahkan orang lain. Dan yang ketiga, yaitu apapun yang kita perbuat, kita harus lakukan itu dengan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, dikenal oleh Tuhan. Dengan demikian kita diberkati. Amin.